Selamat malam Sobat Gerang, kita ketemu lagi malam hari ini. Kita kedatangan tamu nih, dulunya mantan ketum, alumni juga ya Pak? Alumni. Jadi dengan Mas Tovan, ya. Gitu. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas undangannya Gerang. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa merasakan kerinduan kembali ketika di kampus kita tercinta ini. Saya Tovan, kalau di teater namanya Topi Cool. Topi cokol. Cool. Ya, cool. Oh, Topi Cool. Topi Cool. Oke. Sebenarnya cool dari bahasa Inggris cool. Iya. Cuman saya plesetin aja kan nggak enak. Oke. Terlihat dingin nantinya. Karena dulu jurusan bahasa Inggris. Ya. Oh, oke. Dulu jurusan bahasa Inggris. Siap. Alumni tahun berapa berarti? 2014. 2014. Oh, kalau masnya 2011. Masuknya 2011, angkatan 2011. Selesai di 14. Tapi menarik Mas Gali. Jadi memang Mas Topan, saya panggil Mas ya. Oke. Jadi Mas Topan ini memang dulu aktif di teater. Oke. Di kampus, habis gitu terus sempat jadi ketua ya. Pernah diberi amanah. Pernah diberi amanah jadi ketua di teater. Teater apa namanya dulu Dim? Teater Mata Hati. Oh, Mata Hati ya. Jadi nanti juga pasti akan saya tanyakan filosofi Mata Hati itu kan apa? Karena kayaknya Mata Hati itu kan dalam. Iya. Sama kayak apa namanya Mbak, inner beauty. Nah, jadi Mas Topan dulu sebagai ketua, habis gitu terus diberi amanah sebagai ketua. Berapa periode itu, Mas? Saya satu periode, kalau untuk ADRT 1 tahun saya rubah menjadi 2 tahun. Oh, 2 tahun. Itu pas kepemimpinan jenengan. Waktu pemimpinan saya, Oh, itu saya memang. rubah ADRT-nya. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa kok sampai dirubah ke apa memang ketua teater itu kalau 1 tahun kurang pengabdiannya atau memang ada apa kayak kalau misal di Uniba itu kan juga ada yang menaungi di Jawa Timur, itu teater juga ada yang menaungi di lingkup yang lebih tinggi selain kampus itu. Ada sebenarnya lebih ke komunitas sih. Artinya teater Jatim, terus ada Teater Madura itu KTM, komunitas Teater Madura, terus Banyuwangi juga punya Art Banyuwangi, seperti itu. Art Banyuwangi. Ya, artinya di kampus kita lulus, demisioner, kita ada wadah di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Art Banyuwangi, yang menaungi kala itu. Dan sampai sekarang pun masih eksis teman-teman Art Banyuwangi. Tapi kalau apa namanya? Berdirinya Art Banyuwangi itu sudah berapa tahun? Kalau Agak asing gitu. Art Banyuwangi itu 2014. Oh, 2014. Berarti jenengan termasuk pendirinya. Kalau itu pendirinya bukan, cuman masuk anggota pertama. Anggota pertama. Oke. Tapi tadi soal teater di Uniba nih, karena ya di kampus ya. Iya. Karena dari 2 tahun belakangan yang saya lihat itu intensitas teman-teman memang cukup tinggi di setahun 2 tahun lalu. Kemudian 1 tahun belakangan ini itu kayak Ada penurunan ya? ada penurunan. Ada penurunan. Jadi gimana sih istilahnya? Kalau mungkin dulunya, sehingga teman-teman mungkin dapat gambaran mungkin para anggota-anggota atau adik-adik tingkat sekarang itu secara hierarkisnya dulu itu gimana? Teater itu ada 3 permasalahan nasional. Yang pertama itu izin orang tua, yang kedua itu pasangan, yang ketiga itu pekerjaan. Itu sudah nasional. Artinya ketika hal itu mempengaruhi teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, ya selesai, UKM bakalan sepi. Iya. Seperti itu. Iya, oke. Tapi ketika teman-teman mampu memecahkan 3 masalah ini, UKM HMJ pasti ramai. Ya. Tapi nggak hanya teater saja, pasti semua organisasi dengan 3 masalah itu pasti akan mengalami ya. Iya sih memang. Saya dulu juga di
di himpunan, di AMJ itu juga ya sama selalu, apalagi terbentur dengan kuliah, habis gitu terus. Enggak, maksudnya apa memang ini di Banyuwangi kayak orang-orang teater memang minim akan regenerasi atau apa? Kalau pandangan Mas Topan gimana? Kalau pandangan saya itu minat teman-teman yang saat ini sudah mulai berubah ya. Iya. Dengan gadget itu pengaruh besar gitu kan. Kita bisa nongkrong kala itu kita duduk melingkar gitu kan, nggak ada HP yang nyala gitu kan. Artinya bisa dinomor duakan atau kesekian kalikan untuk handphone itu kan. Tapi kalau saat ini nongkrong itu teman-teman pegang HP, jadi mengurangi keseruan esensi kita ngopi. Iya memang. Mengekspresikan itu udah berbeda. Mungkin secara fisik dia ada di tongkrongan, tapi secara pemikiran bisa kemana-mana tuh. Betul, seperti itu. Iya. Karena juga gini, misalkan nih problematiknya itu izin orang tua, gitu. Yang saya jadi penasaran itu apa karena memang nilai pembelajaran di UKM teater itu sendiri tidak cukup dimengerti oleh orang tua, karena itu kan mengasah soft skill sekali, gitu kan. Kalau perizinan itu mulai dari pendaftaran, terus ada diklat ruang, ada diklat lapang, itu organisasi ini selalu memberikan perizinan kepada orang tua untuk adik-adik ataupun rekan yang waktu itu mau mendaftar seperti itu. Sehingga ada izin dari orang tua yang harus disepakati oleh mahasiswa. Jadi tetap kita menggunakan ataupun melibatkan orang tua untuk kegiatan positif ini, gitu kan. Cuman teman-teman itu ada yang memang benar-benar izin itu tersampaikan ke orang tua dan bisa memastikan bahwasanya ini akan berdampak positif ke depannya untuk kehidupan dia. Ada yang tidak bisa menyampaikan, malah menyalahgunakan perizinan itu. Izin ikut teater tapi nggak ke teaternya, nggak nyampe. Sehingga banyak case-case yang terjadi, sehingga orang tua melarang. Karena perizinan tadi itu pulang malam tapi nggak ikut, nggak sesuai. Betul. Itu yang salah satu mempengaruhi faktor orang tua tidak mengizinkan. Oke. Apa biasanya kalau namanya itu pagelaran atau apa ya kalau misal teater Banyak sekali. Artinya 1 minggu sekali kita latihan di kampus. Terus nanti kalau ada undangan dari teater atau UKM kampus lain kita datang. Itu berarti pagelaran. Misalkan ada pelantikan, terus misalkan ada adik-adik UKM lain ada diklat, terus kita mengundang teater, pentas apresiasi, kita datang seperti itu. Kayak kemarin kan saya kan ikut penutupan PKKMB itu ya. Juga ada beberapa event-event yang pernah saya lihat. Teater itu memang benar-benar sangat menjiwai. Iya Pak, ada warna tersendiri memang secara karakteristik anggota-anggotanya pun beda. Jadi ada sesuatu yang memang mencolok gitu. Kalau anak teknik mungkin diganti dengan gondrongnya gitu. Tapi secara penampilan, pembawaan itu anak-anak teater itu memang beda. Teatrikal ya. Kayak kemarin itu kan itu luar biasa. Kalau menentukan kamu cocoknya antagonis, kamu cocoknya melankolis, itu memang dari karakternya si mahasiswa atau memang dari istilah ketuanya kamu cocoknya antagonis nih, karena dari anunya itu memang dari mana itu? Jadi sebuah naskah, kita katakan dalam sikup kecil ini saya punya naskah, judulnya Jeritan Kopi nih. Nah, seni sekali. Ketika naskah Jeritan Kopi ini membutuhkan aktor yang lemah gemulai. Dari kita bertiga, sutradara memilih atau mengcasting. Bisa Mas Rafiq atau Mas Gali. Jadi coba kalian peragakan bagaimana lemah gemulai kalian.
Wah itu Mas Gali cocok. Kalau Nah. saya nggak cocok. Itu tentang saya gondrong, wah, rambut saya ure kayak itu dari sekup naskah cerita kopi tadi. Oke, yang lemah lembut nanti Mas Gali, Nah, sutradara itu bener. menunjuk. Nah. Nah, untuk yang penengahnya ataupun hostnya mungkin Mas Rofi Wah, seperti itu, memang cocok sutradara. saya. Jadi memang mulai Mas Gali. Nah, jadi sutradara berhak untuk mengcasting siapa pemerannya. Oke. Seperti itu. Begitu juga di sebuah pertunjukan film yang bersama seperti itu Ya, kan ada ya, casting, ada casting, awal ya. dari naskah cerita kopi tadi, berarti ada pemilihan casting. Berarti memang sudah disepakati dari beberapa. Ya berarti satu orang itu bisa jadi antagonis, bisa jadi anu, bisa seperti Iya, sesuai sutradara. Sutradara. Ya, tergantung apa namanya juga. Ya naskah yang naskahnya naskah ya. yang diberikan ya. Oke. Karena menarik. Menurut saya itu kan pembawaan di teatrikal itu kan perlu banyak latihan pertama itu ya, Pak. Betul. Jadi yang saya rasakan pun ketika saya nonton teman-teman teater ketika tampil terakhir itu di PKKMB kemarin malam inaugurasi, mereka secara intonasi, nada berbicara perlu keras atau pelannya berdasarkan ceritanya gitu kan. Itu kayak bisa terasa, maksudnya ada energi di Iya. situ. Nah, mengolah seperti ini kan bukan Hal yang mudah ya. Iya, bukan hal yang mudah, nggak cukup waktu, katakanlah mungkin 1 bulan bisa jadi, gitu loh. Ada trik-trik tersendiri nggak biasanya teman-teman itu? Ada. Kembali ke satu naskah nasional yang sudah sering disadur oleh UKM-UKM ataupun teater kampus ataupun komunitas teater, itu Ya, ada ya. salah satu naskah Orang Kasar. Orang kasar. Nama naskahnya Orang Kasar, karya Anton Chekhov yang disadur oleh W. Srindra. Nah, pernah kita tampilkan di acara festival tingkat pelajar di Banyuwangi, Ya. Teater Mata Hati, UKM Teater Mata Hati yang menyelenggarakan, ditampilkan di gedung B4 kalau nggak salah. B5. Oh. Lantai 3. Aktornya ada 3, Bilal, Nyonya Martopo, dan pembantu. 3 orang. Oke. Saya buatkan grup khusus 3 orang ini. Seorang Bilal, saya kasih challenge, tantangan bagaimana orang di kelasmu bahasa Inggris bisa menjadi lawanmu semua Oke. selama 1 bulan. Semua orang harus benci sama kamu. Oke. Itu di challenge seperti itu ya. Challenge, begitu naskah Orang Kasar, kamu Bilal, kamu Nyonya Martopo, kamu pembantu. Itu sudah saya bentukkan grup. Iya. Bilal saya challenge, bagaimana kamu menjadi lawan semua orang di kelas kamu dulu. Oke. Sebagai Puncaknya adalah undang mereka di acara pertunjukan kita nanti. Goalnya di sana. Goalnya loh ya. Iya, iya. Tapi kalau prosesnya bagaimana kamu menjadi orang yang dibenci Dibenci itu orang sudah. Ya dengan metode apapun Iya. Bilal itu menyampaikan kepada teman-temannya udah terserah udah. Iya. Yang penting challenge-nya itu jadi Challenge-nya marah. itu. Iya. Tapi Challenge-nya kan itu juga akhirnya kan sebelum ke pagelaran pertunjukan berdasarkan naskah yang sudah dipelajari, ya dia masuk di tokohnya itu pemeran antagonis kan, Iya. gitu misalnya. Itu kan juga turut dipraktikkan, Pak. Iya. Betul. Itu berapa bulan? Satu bulan. 1 bulan. 1 bulan memang betul karakter mulai dibentuk. Iya. Karakter kerasnya, orang Iya. kasarnya, Iya, iya. bagaimana kamu cara menagih orang, menaikkan tempo, Iya, nada, naik turun. Terus Nyonya Martopo, bagaimana kamu menjadi seorang janda yang slow, Iya. gatel, ganjen, tapi menjaga jarak seperti itu. Oh shit. Bagaimana pembantu Iya, kamu memang. bisa menjadi penengah ketika Iya, iya. majikanmu dicolek-colek oleh tukang tagih ini tadi, seperti itu. Itu dari karakternya personal dulu. Nah, fisiknya Oh. di pantai itu setiap 1 minggu Iya. 3 kali kita jadwalkan Senin, Rabu, Sabtu. Ya, gendong-gendongan sambil lari-lari, teriak A, I, U, E, O gitu kan, lari 100 meter Iya. secara fisiknya. Karena aktor itu Ketika sebenarnya penampilannya. disiplin. Kalau seseorang ingin menjadi aktor tidak disiplin, maka
kurang dapat. Oke. Mungkin mimik ekspresi wajah dapat, tapi powernya yang nggak dapat. Iya, intonasinya tadi. Intonasinya, suaranya nggak nyampai. Pronunciation-nya, Betul. AIOEO-nya itu Iya, artikulasinya seperti itu. Itu dalam 1 bulan Yakul Bilal jadi ada kondisi yang bisa benar-benar menjadi sosok pemeran yang tadi. yang sudah dibenci orang satu kelasnya dia, terus dia kasih surprise, iki loh Apa tujuannya? tujuanku jahat sama kalian, setiap teks sok dingin, sok cool, Iya. sok Sok semua Sok itu semua karena sudah. memang latihan. Iya, luar biasa sekali. Karena iya, saya juga baru tahu ternyata treatment latihan ya kan pagelaran pasti juga banyak, maksudnya gerakan-gerakan. Apalagi mungkin untuk yang durasi panjang, Pak. panjang itu Sambil 45 menit di dalam panggung. Full. Skripnya 30 halaman lebih. Orang Oke. kasar. Mungkin teman-teman yang ada Iya. dimanapun berada, kalau pengen nonton orang kasar sudah banyak yang menampilkan di YouTube gitu. Iya, Memang iya. naskah nasional yang sering dibuat festival itu. Iya. Dan UKM Teater Matahari pernah menggarap itu. Karena kalau tidak dibarengi dengan kondisi fisik, walaupun mungkin secara penjiwaannya dapat, bisa blank di tengah-tengah karena down secara energi. Malah itu menjadi Teriak-teriakannya. malah gitu. itu menjadi bumerang saya sendiri ketika tampil di hari jadinya UKM Akura Madura Pamekasan. Wih, berarti ke sana. Itu teater juga nih. Iya. Iya. Unit Teater Matahari menjadi perform di sana, diundang gitu kan. Di Madura Oh. itu. Di Madura. Terus naskah itu 10 menit saya pingsan di tengah panggung karena saya membuat vokalnya seperti ini. Ada apa dengan kamu? Itu selama mulai sampai akhir pakai suara itu. Oke. 10 menit Itu 10 menit pertama saya pingsan di tengah panggung dan orang nggak tahu kalau saya pingsan. dikirain itu pertunjukan Dikira bagian dari pertunjukan. Sebenarnya pingsan beneran. shit. Karena nggak pernah latihan, nggak pernah apa, tiba-tiba main yuk, ayo main yuk, pakai naskah apa ini yuk, ini yuk. Ya pasti capek juga perjalanan. Iya. Ya itu sisi yang lain juga sih. Ya cuman ya kelemahannya itu tadi nggak bisa dipungkiri karena tidak disiplin pingsan. Berarti memang Bagaimana kamu ini? menguras tenaga sekali ya. Iya. Terus bagaimana terus Mas Kali? Kalau seperti itu terus bagaimana? Iya, benar. Jadi Vokal dirubah. Apalagi yang kemarin ya sempat viral kalau misal kita udah 17 Agustus. Sama kemarin kan 30 SPKI. Yang siapa itu yang ya banyak beredar di YouTube. iya. Anak apa itu? Anak apa ya? Anak Bujung Timur kan. Jadi dibuang di 30 ya. Oke. SPKI itu memang benar-benar menghayati. Saya aja sampai lihat di YouTube atau di sosial media itu sampai saya simpen sampai sekarang saya simpen. Jadi memang auranya itu benar-benar kerasa. Dan pasti ketika melihat dengan intonasi seperti itu udah bulu kuduk udah merinding. Oh sampai seperti ini ya. Iya. Jadi memang menghayati banget. Wah itu prepare-nya ternyata di balik layar itu luar biasa. Sangat sangat disiplin. Saya kira itu hanya istilahnya mungkin kita latihan sambil ngomong aja tanpa adanya latihan fisik. Oh, ternyata latihan fisik. Nggak disiplin, nggak berhasil gitu kan. Iya memang. Tapi memang Mas Topan ini kan dulu memang mata hati. Ya kalau dulu kan memang saya juga ikut bagian dari pertunjukannya Mas Topan kan. Memang dulu mata hati di Uniba itu memang sangat apa ya ketika Eksis ya Pak? eksis banget. Ya, Eksis kalau banget. udah Dan sampai Madura ya luar biasa. ya dilihat di kampus aja kadang latihan. Iya. Kadang bahasanya teriak-teriak sendiri. Orang melihatnya mungkin itu ngapain orang. Ya, iya itu lagi Pak. Saya pernah waktu itu di satu acara, saya lupa acaranya. Waktu di Sinatalis atau apa ya waktu itu. Jadi ada beberapa penonton itu mungkin nggak paham atau jiwa seninya bisa dikatakan nggak nyampe istilahnya. Atau juga bisa dikatakan yang paling buruk itu ya tidak menghargai seni. Jadi mereka ada yang sambil ngobrol terus ada yang celometan karena memang agak absurd. Waktu itu tarian sambil teriak-teriak apa segala macam itu
celometan, ada yang celometan gitu loh. Padahal Ada nggak tahu beberapa- prosesnya ya. mereka nggak ngerti. Akhirnya juga apa yang ingin disampaikan dari alur pagelarannya itu juga nggak dapet. Gitu. Itu sering kali juga. Karena memang jiwa-jiwa seni seperti itu atau pagelaran-pagelaran seni itu akhirnya kan memang bisa dikatakan segmented. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang bisa menikmati. Nah, kembali lagi ke orang tertentu tadi. Kalau menurut Mas Topan, ketika pembukaan kita perekrutan mahasiswa yang ingin masuk UKM Mata Hati itu, apakah ada kriteria tertentu enggak? Enggak. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Karena memang ya dari tadi yang disampaikan itu kan benar-benar harus menjiwai kan. Kamu kalau nggak punya basic teater atau apa ya, kayaknya kurang mengena gitu. Tidak. Jadi begini, teater itu kan kompleks nih ya. Artinya siapa yang ingin melatih skill untuk seni peran, terus olah vokal, karena di bagian teater itu kan kompleks gitu kan. Iya. Terus tari, terus cipta karya puisi, penulisan naskah. Sebenarnya di dalam teater itu banyak divisi gitu kan. Sehingga orang yang nggak mau beradu peran, dia jadi sukanya figuran saja. Jadi menulis yang kulit orang yang panggung. nari-nari saja kan juga Betul, banyak bisa. seperti itu ya. Banyak sekali divisi-divisi di dalam teater itu sendiri. Sesuai passion. Ya, artinya untuk sekarang adik-adik ataupun minatnya kurang, ya mungkin kurang feel untuk mengenalkannya gitu kan. Oke. Artinya kita punya produk nih. Iya. Kita punya produk teater, di dalam itu ada ini, tapi tidak bisa memberikan pesan atau kesan. Iya. Ketika teman-teman yang lain ingin gabung, tapi kan untuk orang gabung ini kan bagaimana caranya kita memamerkan dulu. Iya benar, istilahnya Potensi orang apa sih yang di dalamnya? Iya. Mau seperti pilih itu. karena ada rasa ketertarikannya itu. Betul, Iya. betul. Gitu. Yang pasti mewakili kepentingan. Ya. Nah, oke. Betul. Karena memang ya mungkin juga nggak banyak orang tahu ya. Teman-teman itu sebenarnya gimana sih dalam melatih? Saya punya kemauan nih mau belajar nulis puisi gitu. Hal apa dulu nih yang harus saya lakukan? Ya nulis naskah tadi lah di sini. Naskah Iya, itu memang atau apa? bahkan naskah. Memang sudah punya ada dari kakak tingkat atau apa? Enggak. Kayak tadi yang disampaikan naskah yang sampai 30 halaman Nah, itu. itu gitu-gitu. Itu siapa yang nulis atau memang punya perjalanan sendiri? Ini ceritanya seperti ini. Nah, jadi kita bedakan dari puisi, terus naskah, terus apa ya, berita atau informasi yang semuanya tentang tulisan. Tulisan. Oke. Pada dasarnya kita melatih tulisan itu kan yang pertama kita suka baca atau tidak. Iya, pasti seperti Untuk itu. perbendaharaan kata di dalam otak kita gitu kan. Iya. Terus kita tuangkan dalam tulisan dari apa yang pernah kita baca, semua hal yang pernah kita baca itu kita bisa tuangkan enak kata-katanya. Iya, pasti. Seperti itu kan. Nah, pada dasarnya di situ dulu. Nanti step selanjutnya dari semua tulisan itu masuk ke rasa. Tulisan itu memiliki rasa sendiri. Iya. Seperti penulis-penulis besar. Iya. Itu ketika ada momen banjir katakan, Iya. di Bali kemarin katakan. Iya. Ketika kita menulis di saat momentum itu, tulisan itu pasti akan terasakan, entah itu kesedihannya, Iya. terus korbannya, Iya. terus banyak hal yang orang baca tersentuh. Iya. Karena jam terbang, semakin kita sering menulis, semakin nanti kita merasakan step-stepnya Iya. sampai Oke. ke tingkat apapun yang kita lihat itu bisa kita buat Iya. Tulisan pasti. Bisa diajawantakan dalam menurut saya itu Kalimat-kalimat nah, seni. betul, itu puncaknya ketika sudah mulai proses naik Iya. hal kecil apapun bisa ditulis. Tulis. Iya sih. Ya. Kayak jadi orang itu baca atau ketika mungkin di pagelaran itu disampaikan itu kan juga melibatkan intonasi. Tapi kalau dalam tulisan imajinasinya bisa nyampe. Ya. Wah itu luar biasa sih sebenarnya Mas. Oke.
Tapi memang perbendaharaan kata. Pasti. Perbendaharaan kata itu yang jadi garis bawah utama. Ya. Karena ketika kita Latihan menulis sampai itu ya kan ada bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang mungkin tidak, kayaknya berbeda deh dengan ada lagi bahasa yang sendiri. Itu kan pasti Iya. sudah Tapi apa ada istilahnya berpuisi misalkan itu apa namanya wajib baku nggak? Maksudnya ada aturan tertentu nggak dalam menulis dalam bentuk kalimat? Di pelajaran atau bahasa Indonesia kan ada beberapa kriteria penulisan puisi gitu kan. Oke. Tapi semakin kita banyak menulis kan kadang melepaskan dari aturan-aturan itu lebih nikmat gitu kan. Oh iya. iya karena Lebih yes, damai. bacanya karena itu tadi apa perbendaraan katanya itu udah banyak. Kita ngomongin masalah melihat itu bisa banyak hal yang bisa disampaikan. Oh. Tapi menariknya gini Mas Topan ini kan dulu memang berkecimpung di dunia teater. Ya. Nah, dan saat ini apakah masih jadi acuan istri adik-adik ini pasti nanti Mas aku pengen Mas ngundang sampean untuk bantu Oke, istilahnya masih aktif di teater atau Kalau untuk ke UKM Teater Mata Hati sendiri masih ya. Artinya ketika diberikan informasi, ketika diberikan undangan, ketika ada acara diklat ataupun ngisi materi diklat ataupun memberikan training bersama, train bareng, latihan bareng, itu selama bisa pasti ada. Karena teknik-teknik dari adik-adik kan pasti banyak yang kurang. Ini pasti dari senior-senior kan punya teknik sendiri kan. Ya punya metode, Iya, punya metode. karakteristik ya. Kalau dulu Mas Topan kebanyakan jadi pemeran apa? Apa yang tadi apa itu? Proses masuk suka mengeksplor diri gitu kan. Oke. Observasi jadi orang gila, riset, terus keliling jadi orang yang kasar itu seperti apa, keras itu gimana, bahkan bagaimana sih cara menangis, terus apa sih kiat-kiatnya supaya bisa menangis. Nanti gitu. Mas Topan ini cocok Mengeksplor jadi diri, mengeksplor diri. Artinya ketika saya mendapatkan talent, saya bisa waktu itu. Nah, kopinya tadi kan dikasih air, airnya tadi kan air kelapa. jadi candaan ya. Iya bisa secepat itu. Iya. Karena oke. Saya sama teman-teman itu yang belum berhasil adalah latihannya itu loh. ya, yang belum berhasil itu adalah membuat kamus binatang. Artinya kita membicarakan tentang di sana ada anjing nih. Tapi teman-teman sudah merespon, apa sih kelebihan anjing, apa sih kekurangan anjing, apa sih kelemahan anjing gitu kan. Terus setelah itu dari A ke B, babi lu. Jadi ada yang respon, apa sih kelebihan babi, apa sih kelemahan babi gitu kan. Kamu hewan gitu tuh. Itu yang belum pernah saya selesaikan sama teman-teman waktu itu. Artinya A sampai Z itu bahasa hewan itu yang Padahal sudah ditambahin 2 tahun ya masa jabatannya. iya. Sudah ditambahin 2 tahun, masih belum bisa aja nih. Bisa merumuskan bahasa Iya. apa ya. Tapi kan di sisi lain itu. kalau ngomongin apa satu contoh itu tadi kamus apa namanya? Kamus binatang Ya, gitu ya. binatang lah. Artinya kita mengkaji kelebihan, kekurangan binatang. Iya, Ketika kita sedang gabut menyebutkan jangkrik, jangan suka lah gerak-gerik di belakang orangnya. Kan itu enak satire gitu kan. Oke, iya. Memang Iya. Jadi orang yang memang bener nggak pernah ngopi sama kita, yang awalnya tadi banyak bicara, akhirnya melihat kita memerankan. iya jadi eksplor sendiri. Eksplor sendiri dan menjadi penikmat sendiri. Tongkrongan pertama besok misal nongkrong. Anak itu kayaknya ngoceh dewi dan sesuk tak ganti golek-golek bahan ya. Jadi kan kita juga belajar sendiri. Betul. Nah, sehingga besok tongkrongan kedua Iya, kita yang berperan. Iya, itu kan perlu apa namanya istilahnya ada tim khusus mas. Karena ya pasti ya kalau sesama pegiat seni lah istilahnya, apalagi dalam satu organisasi mungkin cepet nyemplungi. Tapi saya misalkan memposisikan diri sebagai
teman dari teman jenengan yang memang belum pernah gabung. Iya, nggak pernah gabung. Saya nggak pernah gabung. Datang nih nonton gitu. Ngapain gitu ya? Ya kritik awalnya. Iya. Tapi bagaimana kita Jadi patung aja ngelihat tapi- dan dengerin. bagaimana kita sebenarnya ya itu tadi kan. Iya, iya. Satu bisa membuat pelajaran orang ketika awal mereka vokal gitu kan. Setelah itu kita berikan kamis. Oh, jangkriknya mulai berbunyi nih gitu kan. Melontarkan satu kata gitu aja nanti. Benar sih. Oke. Jangkrik itu kan ada masanya lapar. Iya. Iya. Nanti kalau sudah menjadi sapi, sudah diam hanya gini-gini aja, mama biar. Jadi orang yang sedang berbicara tadi, akhirnya Iya, iya. Oke. Coba Mas Topan. Mulai kok. Saya bisa sedikit peran kita jadi anak-anak. role play ya, istilahnya Iya. role play. Jadi anak pertama, anak kedua, nah Mas Topan jadi bapak, Oke. sehingga marahin. Anak pertama berarti, Pak. Iya, anak pertama, anak kedua. Mas Topan- Kebalik, Oh, jangan kebalik. anak pertama karena yang lebih tua. Oke. Gak bisa. Kan ngomongin umur. Oke. Jadi anak pertama, anak kedua. Di segmen ini Mas Topan coba marahin kita dengan nada-nada yang kasar lah, sehingga nanti kita yang respon. Gitu. iya kita nanti Oke, yang coba. nggak usah merespon, kita nanti malah dimarahin, kita diem aja sudah. Ya kayak orang tua marahin anaknya lah, kita diem, tapi dengan Saya teatrikal yang agak nakal Pak anaknya gitu. dengan teatrikal yang bener-bener itu sangat menjiwai. Nakalnya ini kita konotasinya nakal gimana dulu kita? Iya nakal, Peminum, pemabuk. ya peminum lah, enggak apa-apa wis kita. Anak bisa pertama peminum, anak kedua pemabuk lah. Sama aja. Oke. Nah, sehingga Yang pertama peminum, yang kedua nggak pernah masuk sekolah, bolosan, pacaran. Oke, siap. Ya, Nah, kita oke. diem aja Mas. Saya kan mendalami peran sebagai anak kedua. Nah, Oke. Oke. Anak pertama dan anak kedua. Iya, kita diem aja. Sungkan karena ada bapak, jadi nggak boleh merokok. Ditaruh dulu. Pasti. Mulai kecil kalian ini sudah saya beri makan. Kalian sudah saya sekolahkan. Kamu terutama. Saya jangan gitu, Pak. Saya hanya minum dikit. Kamu tahu? Alkohol itu satu tetes tidak bagus untuk kesehatan. Ini loh, adik. Dia tuh nggak sekolah, Pak. Gimana? Saya aja dimarahin kok. Kamu ini sebagai kakak tidak memberikan contoh yang baik. Tidak usah banyak bicara. Adikmu ini tidak pernah sekolah, suka membolos. Dia itu izin sama saya, nggak seperti kamu. Dia bilang, Pak, saya mau sekolah. Pak, saya bolos saja. Dia izin. Lah kamu. Hei! Iya, Pak. Maaf. Cut. Tapi kerasa Pak. Kerasa ya. Saya gemeter ini beneran. Apalagi tadi yang sudah untuk ini keramik ya. Oke. Iya ya. Tapi memang jam terbang ya Mas. Apa ya? Ya. Karena Mas Ropik tadi kan bilangnya langsung diberikan clue bapak memarahin anak kayak gitu kan. Ya langsung jembatan memori ini kan bagaimana sih orang yang marah itu Iya. kan gitu. Iya. Kalau nggak ada hal yang pernah dilakukan dulu ataupun potongan-potongan, Ya pasti bingung kan. iya. Pasti akan mencari pendengaran kata yang apa ini. Contohnya kan memarahi anak yang bolos. Saya kan plesetkan, dia lo bolos, pamit. Iya. Kan makan dimarahin juga ya kan. Kok malah aku terus ya. Ya aku diem aja gini. Apalagi terus yang bentak pertama kan udah gini. Iya. Coba nanti ditonton ya. Jadi ini Jadi sedikit. memang nggak keduga. Nggak keduga banget. Tapi yang biasanya nyampe, saya tuh gemeteran tadi. Jadi saya juga sambil nunggu, nanti saya dibintang apa enggak ya gitu. Tapi energinya memang nyampe. Iya. Tapi kalau sekarang, maksudnya secara keseharian itu juga kerja mungkin.
Jenengan Ya, ada kesibukan. ada kesibukan yang gitu. Nah, hal-hal seperti halnya dulu dilakukan, kebiasaan-kebiasaan mungkin bangun moled itu tadi, latihan apa segala macam, itu sampai sekarang masih dilatih atau Kalau molek iya, kalau melatih ekspresi wajah dan olahraga sudah tidak, gitu kan. Ataupun olah vokal pun tidak, di kamar mandi paling ya bawa rokok sambil BAB, set plan positif hari ini, seperti itu aja sih. Oke. Yang terakhir ini, jadi untuk adik-adik lah, karena memang ya saya lihat cuma adik-adik di kampus ini aja lah, kan banyak sekarang yang kayaknya teater di kampus ini kayaknya kurang apa ya, kurang ada ketertarikan mahasiswa itu. Iya, itu Mungkin sering juga Pak disampaikan. ada tips dan trik atau mungkin pesan dan kesan untuk adik-adik yang pengen jadi teater, karena kembali lagi yang tadi disampaikan pasti teman-teman juga menonton. Ya ketika teater kita harus nangis-nangisnya yang benar-benar nggak bisa nangis-nangis terus. Iya. Iya. Jadi mungkin ada kesan lah, pesan ke adik-adik yang nonton. Iya, karena pasti butuh Pak. Kemarin aja ya, teman-teman itu juga sedikit banyak cerita tentang susah cari anggota apa segala macam. Tapi ya itu tadi, dia juga karena saya nggak terlalu paham ranahnya teatrikal, sehingga Apa harus jemput bola, di metode komunikasi yang pas itu. Mungkin ada tips dan trik yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Kalau oleh Mas untuk Topan. adik-adik di UKM teater tidak ada hal yang susah untuk merekrut anggota. Tapi bagaimana Anda berpikir Anda sebagai magnet dan Anda jangan membuat alasan semuanya tolak menolak. Tapi bagaimana caranya kita sebagai anggota teater ataupun pengurus teater, bagaimana kita menjadi magnet dekat sama Mas Gali menempel ke saya, saya dekat dengan Mas Ropik menempel. Enggak mau lah, coba. Karena mindset awalnya kan itu dulu, Iya. menjadi magnet Iya. yang bisa menarik. Iya. Tapi kalau hanya sebar pamflet, bukan teater membaca, kadang belum dapat feelnya. Gitu. Nah, iya. Kalau memang orang itu sudah memiliki energi khusus positif yang memang lebih kuat, kan mempengaruhi orang mudah. Iya. Seperti itu. Oke. Saya memburuh Mas Gali menjadi orang yang suka horny gitu, mudah gitu kan. Oke. Cocok. Artinya bagaimana kita nge-setting diri kita dulu selesai, nge-set orang lain kan mudah. Walaupun energinya kuat, tapi kan saya punya cara. Kan seperti itu aja. Iya. Nah, sebenarnya di sana sebagai pengurus. Gitu. Iya. Cuman kalau untuk yang lain yang belum gabung ke teater, hidup itu kan panggung sandiwara nih. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan bahagia, tawa, sedih, gitu ya. Iya. Haru, terus duka, terus susah move on, gitu kan. Itu perjalanan kehidupan. Iya. Eman kan kalau nggak dipanggungkan gitu kan, ada yang melihat gitu kan. Iya memang. Jadi banyak hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Teman-teman mungkin yang mahasiswa yang baru, jadi teater itu kan tidak hanya butuh butuh improve yang benar-benar benar-benar kita menguras tenaga, tapi juga soft skill itu sangat penting. Betul. Di dunia kerja sangat dibutuhkan sekali. Kita di UKM pernah menjadi aktor, masuk ke perusahaan kan butuh banyak wajah atau banyak topeng. Oh iya. Kita waktunya menjadi penjilat nih, berubah jadi penjilat gitu kan. Waktunya menjadi orang yang kritis, kita lepas topeng penjilatnya gitu kan. Kalau kita belajar di teater, di dunia kerja selesai. Waktunya jadi penjilat, waktunya jadi pemeran apa nih. Iya. Jadi orang kamu sudah bisa ya. Iya. Kayaknya waktunya sudah terkuras habis ini. Satu kali kata-kata. Siap. Ini satu kali. Teater itu seperti ngopi, ngolah pikir. Terus teater itu enak diseduh langsung. Bahkan dijadikan satu saset, itu juga nikmat. Nikmati prosesnya ngopi.